Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita sudah sampai pada materi kita untuk topik yang keenam, yaitu korelasi. Nah, korelasi ini adalah salah satu teknik yang digunakan dalam menganalisis data kuantitatif. Ketika peneliti ingin melihat hubungan antara dua atau lebih variabel, jadi dua variabel atau lebih, ya kita akan menggunakan korelasi jika ingin melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam materi kali ini kita akan membahas korelasi antara dua variabel saja, korelasi parsial, dan korelasi antar lebih dari dua variabel. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Korelasi itu biasanya dapat ditunjukkan dengan menggunakan scattergram. Ya, scattergram ini adalah sebuah grafik di mana angka-angka sumbu X dan sumbu Y, angka-angka variabel X dan variabel Y itu diletakkan secara di dalam sebuah grafik sehingga dia dapat menunjukkan arah hubungan antara variabel X dan variabel Y. Dapat dilihat bahwa ada 3 jenis korelasi. Yang pertama korelasi positif, yaitu jika kenaikan variabel Y, kenaikan variabel X diikuti dengan kenaikan variabel Y. Ya, jadi semakin naik X, semakin naik Y, maka dia akan membentuk sebuah korelasi positif. Sementara jika semakin naik nilai X, semakin turun nilai Y, maka korelasinya akan menjadi korelasi negatif. Atau juga sebaliknya, ya, kenaikan Y diikuti dengan penurunan pada X, maka korelasi ini juga akan membentuk korelasi negatif. Namun jika naik turunnya nilai pada X tidak berhubungan dengan naik turunnya nilai pada Y, maka ini akan membentuk scattergram seperti ini yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara X dan Y. Baik. Nah, ini adalah penjelasan yang sama seperti yang tadi, positif dan negatif. Korelasi positif ditunjukkan dengan semakin naik X, semakin naik Y. Korelasi negatif ditunjukkan dengan kenaikan X diikuti dengan penurunan Y, atau sebaliknya penurunan X diikuti dengan kenaikan pada Y. Nah, ini adalah contoh-contoh hubungan. Ada yang positif, negatif, dan ada yang tidak berkorelasi atau nol. Ya. Umur dan berat badan berkorelasi secara positif. Tentu kita dapat memahami bahwa semakin bertambah usia, maka berat badan seseorang akan semakin bertambah. Karena itu, kenaikan umur akan diikuti dengan kenaikan berat badan, atau semakin bertambahnya umur diikuti dengan bertambahnya berat badan. Maka korelasi seperti ini disebut dengan korelasi positif. Yang kedua adalah variabel umur dan sisa umur. Jelas bahwa semakin bertambah umur kita, maka sisa umur yang kita miliki semakin berkurang. Ya. Jadi ketika sesuatu berhubungan seperti umur dan sisa umur,
yaitu semakin bertambah umur maka sisa umurnya semakin berkurang, maka korelasi ini disebut dengan korelasi negatif. Selanjutnya adalah korelasi nol, atau juga sering disebut dengan korelasi yang tidak masuk akal atau nonsense correlation, yaitu korelasi antara variabel-variabel yang tidak saling berhubungan. Ya, misalnya kalau IQ kita hubungkan dengan ukuran sepatu, maka ini tidak berhubungan sama sekali. Jadi tidak akan ada hubungannya antara IQ dan ukuran sepatu. Contoh-contoh lain misalnya, Anda tidak akan menemukan hubungan antara prestasi yang Anda peroleh dalam satu mata pelajaran dengan kesukaan Anda terhadap pakaian tertentu. Anda juga tidak akan menemukan korelasi antara kesukaan Anda terhadap makanan dengan berapa kali sehari Anda mandi misalnya. Ya. Ini adalah sesuatu yang tidak berhubungan. Ya, jadi ketika sesuatu tidak berhubungan, maka korelasinya akan membentuk korelasi nol. Indeks korelasi yang seperti ini akan menjadi nol. Ya, ini dapat dilihat bahwa ini adalah indeks korelasi atau koefisien korelasi. Nah, koefisien berkorelasi ini berkisar antara -1 sampai +1, yaitu -1 menunjukkan berkorelasi positif secara sempurna dan +1 menunjukkan berkorelasi secara positif sempurna. Ya. Jadi -1 menunjukkan berkorelasi secara negatif sempurna dan +1 menunjukkan korelasi positif sempurna. Maksud sempurna adalah setiap kenaikan angka X diikuti oleh penurunan angka Y, dan kalau di sini sempurna +1 adalah setiap kenaikan X diikuti oleh kenaikan angka pada Y. Oke. Nah, ini adalah bentuk diagram scattergram lainnya yang menunjukkan indeks korelasi. Ya. Jika scattergram Anda berbentuk seperti garis lurus seperti ini, maka korelasinya akan indeks korelasinya akan menjadi 1. Ya, seperti ini juga 1 1 1. Ya. Nah, berarti harus diingat bahwa ini adalah membentuk sebuah garis lurus. Ya. Sementara ini -1, -1, -1 dan -1. Ini juga membentuk sebuah garis lurus, hanya saja arahnya adalah arah negatif, ya, yaitu arah dari kanan ke kiri. Sementara ini adalah dari kiri ke kanan. Oke, sementara bila scattergram Anda membentuk seperti ini hampir seperti garis lurus tetapi agak tebal, maka dia sekitar 0,8. Ya, ini lebih tebal lagi 0,4. Nah, ini seperti tadi membentuk bulat 0. Nah, ini arahnya ke kiri, ya, -0,4. Ini juga arahnya ke kiri 0,8. Dan apabila membentuk pola-pola yang tidak jelas seperti ini, ya, tidak jelas arahnya, ya, Anda tidak lihat bahwa ini tidak jelas arahnya,
maka ini disebut korelasi nonsense atau zero, indeksnya zero atau 0. Nah, seperti sudah kita bahas sebelumnya bahwa rumus-rumus dalam statistika ini ada yang berbentuk parametrik dan ada yang berbentuk non parametrik. Nah, jika Anda ingin menghubungkan dua variabel yang kedua variabel tersebut merupakan variabel metrik, ya, variabel interval dan rasio, kemudian kedua variabel itu merupakan distribusi normal, ya, maka Anda dapat menggunakan Pearson product moment, yaitu rumus korelasi product moment dari Pearson. Nah, ini adalah cara menghitung, ya, Pearson product moment. Ini adalah rumus sederhana, ya, atau dalam bahasa lain sering disebut rumus angka kasar. Nah, Anda dapat menggunakan rumus ini untuk menghitung indeks korelasi produk moment. Ingat bahwa koefisien korelasi itu dilambangkan dengan R. Ya, sementara bila Anda menggunakan Excel, maka rumusnya adalah sama dengan korel. Kemudian buka kurung variabel 1 dan variabel 2. Anda blok variabel 1 dan kemudian blok variabel 2. Adapun di tengah-tengah ini adalah mengikuti style dari Excel Anda, program Excel Anda. Ada yang titik koma dan ada yang koma saja. Silahkan perhatikan Excel Anda. Untuk rumus korel, dia minta penghubung apa, ya, yang memisahkan variabel 1 dan variabel 2. Baik. Nah, kemudian setelah mendapatkan koefisien korelasi atau R, Anda diharuskan untuk memeriksa signifikansi jika seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jika Anda ingin memeriksa apakah kesimpulan yang Anda peroleh itu dari data sampel berarti bagi populasi, ya, seberapa signifikan dia, atau dalam kata lain kita sebut bagaimana keberartian angka R yang sudah kita peroleh ini, ya. Nah, untuk memeriksa signifikansi maka Anda menggunakan alfa, ya, dan DF. Alfa ini adalah kata lain dari taraf signifikansi, ya. Dalam psikologi kita terbiasa menggunakan taraf signifikansi atau taraf keberartian sebesar 0,05 atau dalam hal lain sering disebut 5%. Nah, apa maksudnya taraf keberartian 0,05 ini? Ya, taraf keberartian ini sering juga disebut dengan taraf kesalahan, ya, atau sering juga disebut derajat penerimaan. Nah, kita bahas dulu taraf kesalahan, apa maksudnya, karena dia lebih mudah dibahas taraf kesalahan, ya. Jadi taraf kesalahan 0,05 atau 5% menunjukkan bahwa kita meyakini bahwa angka korelasi yang kita peroleh itu berarti atau meyakinkan sebanyak 95%, ya. Jadi kesalahannya kira-kira
5%. Maksudnya adalah dari 100 kemungkinan, kita yakin bahwa keputusan kita atau keberartian angka R yang kita peroleh itu adalah 95%. Kita yakin bahwa perhitungan yang kita lakukan itu 95% benar. Ya, kemungkinan kesalahannya hanya 5%. Ya. Kenapa harus seperti ini? Karena karena ketika saya sudah bahas kemarin dalam populasi dan sampel, ketika kita mengambil sampel untuk memperkirakan populasi, selalu ada saja kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel sehingga sampel tidak mewakili populasi secara sepenuhnya. Nah, seberapa banyak dia tidak mewakili populasi? Nah, inilah taraf signifikansi. Kalau kita percaya bahwa, karena kita tidak bisa yakin 100% bahwa tindakan kita dalam pengambilan sampel itu benar. Ya, kenapa tidak bisa seperti itu? Karena kita tidak dapat melihat populasi secara keseluruhan. Ya. Kalau Anda mau kebenaran sebanyak 100%, maka kita tidak bisa mengumpulkan sampel. Silahkan periksa populasi. Tetapi kemarin kita punya masalah bahwa jika kita memeriksa populasi, kita tidak memiliki cukup waktu, biaya, dan tenaga, sehingga kita menggunakan data sampel. Nah, ketika kita menggunakan data sampel, maka akan selalu ada kemungkinan terjadi kesalahan. Berapa banyak kita yakin bahwa usaha yang kita lakukan benar? Nah, ini adalah taraf signifikansi. Ya, jika kita yakin bahwa tingkat kebenaran pengumpulan data yang kita lakukan itu sebanyak 95%, maka kita memperkirakan ada kemungkinan sebanyak 5% terjadi kesalahan. Nah, dalam bidang psikologi yang sering dipakai adalah 5%. Dalam bidang sosial secara umum, taraf kesalahan sebanyak 10% masih dianggap wajar. Namun dalam bidang penelitian yang lebih akurat, misalkan medis, ya, maka taraf kesalahan yang diperbolehkan menjadi lebih kecil. Ya, karena ini bisa saja menyangkut dengan nyawa. Sementara dalam bidang psikologi kita memang tidak, tindakan yang akan kita lakukan atau kesalahan yang mungkin kita lakukan di dalam pengumpulan data dalam sebuah penelitian mungkin tidak selalu melukai atau menghilangkan nyawa, sehingga kita masih bisa menolerir kesalahan sebanyak 5%. Baik. Nah, derajat kesalahan 5% ini akan Anda gunakan ketika menghitung jumlah sampel yang harus diambil dari populasi. Derajat kesalahan 5% juga akan Anda gunakan di dalam perhitungan rumus-rumus statistika. Nah, dalam korelasi produk momen, untuk melihat berapa R tabel, ya. Apa R tabel ini? R tabel ini adalah pembanding, ya. R yang kita hitung berdasarkan rumus, ya, atau dengan menggunakan Excel, itu adalah sebuah R hitung, kita sebut R yang kita hasilkan dari menghitung. R itu adalah koefisien korelasi tadi, ya. Nah, itu adalah hasil hitungan kita. Untuk membandingkan antara hasil hitungan kita ini
apakah dia berarti atau tidak berarti, maka kita memerlukan pembanding. Nah, pembanding ini sering kita sebut dengan airtable. Kenapa airtable? Karena dia memang sudah disusun oleh para ahli ya sebagai pembanding untuk rumus korelasi. Anda dapat memperoleh airtable ini jika mencari di Google dengan kata kunci airtable product moment misalnya, atau baik. Sementara DF adalah degree of freedom. Degree of freedom atau bahasa Indonesianya derajat kebebasan. Nah, ini bila Anda melihat di tabel, maka Anda akan melihat alpha dan degree of freedomnya di bagian baris ke bawah. Nah, N kurang 2 maksudnya jumlah sampel dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena variabel kita yang kita hitung di dalam korelasi ini adalah 2 variabel, sehingga N dikurang dengan 2. Nah, keterbatasan R product moment atau korelasi product moment ya hanya dapat digunakan untuk menghitung korelasi linier. Apa itu linier? Linier adalah kalau hubungan antar dua variabel itu membentuk garis lurus. Maka kalau hubungan antara dua variabel itu tidak membentuk garis lurus, maka kita tidak menggunakan korelasi product moment. Ya. Kemudian korelasi juga tidak dapat menerangkan sebab akibat. Jadi misalnya tadi, walaupun kita yakin bahwa semakin bertambahnya umur, maka berat badan semakin bertambah, dengan korelasi kita tidak dapat menyatakan bahwa umurlah yang menyebabkan pertambahan berat badan. Ya, jadi variabel-variabel ini bisa saja saling berkorelasi, namun dengan R product moment kita tidak dapat menerangkan variabel mana yang menyebabkan variabel yang mana. Apakah umur menyebabkan bertambahnya berat badan? Apakah berat badan menyebabkan bertambahnya umur? Ini semakin tidak masuk akal ya. Nah, jadi walaupun kita yakin bahwa misalnya umur itu menyebabkan bertambahnya berat badan, namun sebab ini atau akibat ini tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan angka R. Jadi kalau Anda ingin menjelaskan A menyebabkan B, maka Anda harus menggunakan rumus yang lain, bukan korelasi. Karena korelasi tidak dapat menerangkan sebab akibat. Dia hanya dapat menerangkan bahwa sesuatu berhubungan dengan yang lain. Dan uniknya lagi korelasi ini adalah bahwa jika Anda memasukkan angka apapun ke dalam Excel untuk dihitung korelasinya, maka angka korelasinya akan keluar berapapun itu. Ya. Misalnya Anda memasukkan ukuran IQ dan ukuran sepatu tadi, maka bisa saja dia akan menghasilkan angka korelasi ya tertentu, apakah negatif atau positif. Kalau 0, oke, tidak apa-apa. Tapi bisa saja karena kesalahan tertentu dia akan menghasilkan angka positif atau angka negatif. Jadi ini perlu diperhatikan bahwa walaupun variabel A dan variabel B
kita hitung itu menghasilkan skor korelasi tertentu, bisa jadi skor korelasi ini tidak bermakna karena dia tidak dapat menerangkan sebab akibat. Jadi berhati-hatilah ketika memilih untuk mengkorelasikan antara dua variabel. Oke, kemudian yang terakhir adalah bahwa korelasi produk momen ini akan sangat dipengaruhi oleh outlier. Outlier sudah kita pertemuan sebelumnya, yaitu outlier adalah angka di dalam data kita yang jauh dari data lainnya, ya, yang keluar dari yang terlalu jauh dari mean, ya, tidak sama dengan data yang lainnya, dia lain sendiri, maka ini disebut dengan outliers. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan korelasi parsial. Nah, korelasi parsial ini juga merupakan korelasi linier. Namun dia merupakan korelasi linier antar dua variabel setelah mengontrol efek dari satu atau lebih variabel lain terhadap kedua variabel itu. Jadi kalau tadi di korelasi antara dua variabel itu yang dilihat adalah hubungan antara variabel A dan variabel B atau variabel X dan variabel Y, ini korelasi parsial adalah kita melihat hubungan antara variabel X dengan variabel Y dengan mengontrol efek variabel yang lain terhadap variabel X dan variabel Y ini. Dalam fenomena hidup sehari-hari, kita sering akan menemukan bahwa misalnya sebuah variabel berhubungan dengan variabel Y, ya, berhubungan dengan variabel lainnya, tetapi dipengaruhi oleh sebuah variabel mediator, ya, variabel penghubung. Ya, kita akan lihat contohnya. Misalnya, korelasi antara prestasi matematika dan bahasa Inggris itu bisa saja dipengaruhi oleh IQ. Nah, jadi jika Anda hanya ingin melihat hubungan antara prestasi matematika dengan prestasi bahasa Inggris, maka Anda dapat mengontrol efek variabel IQ, ya. Caranya bagaimana? Ya dengan menghitung juga skor IQ-nya, tetapi nanti kita masukkan ke dalam korelasi dengan mengontrol efek ini. Ya, ini mungkin dilakukan dalam korelasi. Contoh lagi adalah korelasi antara depresi dan umur, ya. Kita ingin melihat hubungan antara depresi dan umur dengan mengontrol efek kecemasan, tingkat stres, status sosial, dan lain sebagainya. Karena kecemasan bisa mempengaruhi depresi, tingkat stres bisa mempengaruhi depresi, kemudian status sosial juga bisa mempengaruhi depresi. Nah, karena semua hal ini dapat mempengaruhi depresi, namun kita hanya ingin melihat depresi dan umur, maka ketiga variabel ini perlu kita kontrol, ya, agar ketika kita melihat depresi dan umur ini, efek ini, variabel-variabel ini tidak mempengaruhi korelasi antara keduanya, ya. Nah, ini adalah rumus untuk parsial urutan pertama dan korelasi parsial urutan kedua, ya. Kenapa disebut first order atau urutan pertama? Ini karena kita melihat hubungan antara dua variabel dengan mengontrol satu efek, ya, efek variabel 3 terhadap hubungan variabel 1 dan 2, ya. Ini disebut first order karena untuk melihat ini, maka yang dihitung dimasukkan ke dalam korelasi adalah korelasi antara 1 dan 2, ya, korelasi variabel 1 dengan variabel 2 dikurang korelasi variabel 1 dan 3 dikali korelasi variabel 2 dan variabel 3, baru diakarkan dengan 1 kurang
korelasi kuadrat 1 dan 3 dikali dengan 1 kurang korelasi kuadrat 2 dan 3. Nah, ini bisa Anda hitung manual setelah menghitung masing-masing korelasi. Korelasi 1 2, korelasi 1 3, korelasi 2 3, korelasi 1 3, dan korelasi 2 3. Jadi Anda perlu melakukan 3 perhitungan korelasi ya, dan kemudian memasukkannya ke dalam rumus. Ya, sementara jika lebih banyak variabel yang kita kontrol, maka rumusnya menjadi lebih rumit. Ya, akan ada. Jadi Anda menghitung dulu variabel masing-masing ini. Kemudian untuk setiap variabel second ordernya Anda buat rumusnya masing-masing. Berarti kalau ini R14.2 kita ganti di sini 14.2. Nah, angka ini semuanya kita ganti kembali sehingga sesuai. Saya kira ini mudah untuk dilakukan. Ya, jadi semuanya ini kita hitung dulu, baru kemudian kita masukkan kembali ke dalam rumus. Jadi disebut second order karena ada 2 kali ya. Kalau ini ya, kita melakukan 1 kali perhitungan antara 2 variabel. Sementara di sini kita melakukan 2 kali pekerjaan, yaitu yang pertama menghitung masing-masing dulu 1 4, 1 2, 1 3 ya. Jadi itu dulu masing-masing, kemudian baru kita masukkan ke dalam variabel, ke dalam yang first order. Jadi korelasi antara 2 variabel itu disebut dengan korelasi zero order. Ya, artinya Anda hanya menghitung korelasi antara 2 variabel ya. Hanya sekali Anda melakukan antara 2 variabel. Sementara first order, maka Anda perlu melakukan beberapa korelasi antara 2 variabel. Ya, beberapa. Untuk second order, Anda melakukan korelasi antara masing-masing 2 variabel, kemudian melakukan lagi korelasi antara 3 variabel ya. Setelah 1 kontrol antara 2 variabel, kontrol 1, 2 variabel, kontrol 1, 2 variabel, kontrol 1. Itu yang second order. Mungkin bila mendengar saya berbicara Anda merasa agak sedikit pusing, tetapi sebenarnya jika Anda betul-betul memahami, ini tidaklah begitu rumit ya. Jangan lihat pada angkanya, tetapi pikirkan saja logikanya. Oke, sama dengan korelasi antara 2 variabel, korelasi parsial juga menggunakan signifikansi yang seperti ini. N-nya tetap dikurang 2 karena kita hanya melihat korelasi antara 2 variabel. Sementara variabel yang satu adalah variabel yang kita kontrol ya. Variabel yang lain pun adalah variabel, misalnya kita menggunakan 2 variabel yang dikontrol atau 3 variabel yang dikontrol, maka tetap yang kita lihat hubungan adalah antara 2 variabel. Pengontrolan tidak masuk ke dalam derajat kebebasan. Selanjutnya kita juga melihat bahwa korelasi parsial ini juga memiliki keterbatasan ya. Sama seperti pada korelasi antara 2 variabel, korelasi ini hanya dapat dilakukan pada hubungan antar variabel yang sifatnya linear. Kemudian dia juga lebih banyak order, maka reliabilitas akan menurun. Apa itu reliabilitas? Yaitu tingkat kepercayaan kita akan hasil dari koefisien R yang kita hitung ya. Jadi semakin banyak order ya, atau semakin banyak korelasi yang kita lakukan ya untuk mengontrol tadi, maka reliabilitasnya akan semakin menurun ya. Kemudian juga menuntut jumlah data yang banyak jika kita ingin kesimpulan kita merupakan kesimpulan yang valid ya atau tepat, maka dia membutuhkan data yang banyak.
Jika datanya terbatas, maka tingkat validitas kesimpulan kita akan diragukan. Ya, karena semakin banyak jumlah data atau pasangan data yang terlibat dalam perhitungan korelasi, maka bentuk garisnya itu akan semakin jelas. Ya, kalau garis atau kalau pasangan data yang terlibat dalam perhitungan korelasi itu sedikit, maka dia kemungkinan akan membentuk data yang lebih menyebar. Sama seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa semakin banyak data, maka distribusi itu akan semakin normal. Ya, ini akan mempengaruhi perhitungan korelasi. Ya. Di sini juga dijelaskan bahwa walaupun sudah dikontrol, bisa saja indeks korelasi yang kita hitung itu tidak menggambarkan hubungan yang sebenarnya. Ya. Karena seperti yang sudah saya nyatakan sebelumnya, bahwa dalam statistika, asal Anda ketemu angka, Anda masukkan ke dalam rumus, dia mungkin saja menghasilkan sebuah indeks korelasi, walaupun sebenarnya variabel tidak saling berhubungan. Oke, selanjutnya adalah korelasi ganda. Nah, ini pembahasannya agak luas ya. Ini hanya konsep saja. Ini akan sangat berguna jika Anda memang melakukan atau mencari hubungan antara lebih dari satu variabel. Nah, korelasi ganda ini digunakan jika Anda menghitung korelasi antara satu kelompok variabel bebas atau disebut juga variabel independen dengan satu variabel bergantung. Ya, korelasi ganda itu dihitung jika Anda ingin melihat korelasi antara sekelompok variabel bebas atau disebut juga variabel independen dengan satu variabel bergantung atau disebut juga variabel dependen. Nah, variabel bebas dan variabel dependen ini pengertiannya akan Anda pelajari lebih lanjut dalam mata kuliah metode penelitian. Oke, ini ada contohnya. Misalnya Anda ingin melihat korelasi antara motivasi dan insentif dengan performansi karyawan. Performansi artinya adalah performan, ya, atau tampilan kerja karyawan, ya, atau pencapaian kerja karyawan. Nah, atau boleh juga dengan bahasa kasar kita sebut kinerja karyawan. Nah, jadi kinerja karyawan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, karena dia dipengaruhi oleh banyak faktor, maka kinerja karyawan ini kita sebut dengan variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Ya, jadi variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain disebut dengan variabel dependen. Sementara variabel yang mempengaruhi variabel yang lain disebut dengan variabel independen. Nah, dua hal yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi kerjanya dan insentif yang diberikan, atau apa ya insentif ini? Tunjangan yang diberikan, ya. Penghargaan keuangan yang diberikan kepada karyawan jika kinerjanya baik. Ya. Jadi jika kita ingin melihat korelasi antara dua variabel bebas,
motivasi dan insentif dengan satu variabel terikat, yaitu kinerja karyawan, maka kita dapat menggunakan korelasi ganda. Nah, jika indeks korelasi dua variabel dan korelasi parsial itu R kecil, maka korelasi ganda ini indeksnya adalah R besar. Dan range atau indeksnya, ya, angkanya itu berkisar dari 0 sampai 1, ya. Kalau korelasi dua variabel itu korelasinya antara plus 1 sampai minus 1. Sementara korelasi ganda ini korelasinya antara 0 sampai 1. Nah, ini adalah rumusnya. Rumus korelasi bawaan atau korelasi ikutan seperti korelasi parsial dan korelasi ganda ini semuanya itu berasal dari korelasi produk momen. Bisa dilihat bahwa korelasi antara variabel 1, ya, ini adalah variabel dependent, ya. Sementara variabel 2 dan 3 ini adalah variabel independen. Jadi ini kita ingin melihat pengaruh atau hubungan antara dua variabel independen ini terhadap satu variabel dependen, maka rumusnya kita menggunakan korelasi masing-masing variabel yang kita hitung dengan menggunakan korelasi produk momen. Ya. Jadi korelasi 1 2, variabel 1 dan variabel 2 setelah kita hitung kita masukkan ke dalam rumus ini, ya. Korelasi 1 dan 3, korelasi 2 dan 3. Jadi ada 3 korelasi yang kita hitung terlebih dahulu, baru kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Ya. Kalau sudah dimasukkan seperti ini, maka kita bisa hitung manual saja, tidak harus menggunakan Excel atau yang lain. Ya, boleh saja menggunakan Excel, tetapi kita boleh menggunakan fungsi manual saja. Ya, ini rumusnya jika kita menghitung korelasi dengan dua variabel independen. Nah, jika variabel independennya bertambah menjadi 3, maka rumusnya dipermudah menjadi seperti ini. Ya, 1 kurang 1 kurang dikali 1 kurang lagi dikali 1 kurang lagi. Variabel 1 2, variabel 1 3. Ya. Ini parsial. Lihat ya, beda dia dengan ganda. Ganda 1.234 sama seperti ini tadi. 1.23 artinya variabel dependennya 1, variabel independennya 2. Ini juga variabel independennya 1, variabel dependennya 1, variabel independennya ada 3. Sementara ini adalah korelasi biasa, sementara ini adalah korelasi parsial. Ya, lihat ya. Korelasi parsial. Ini jika variabel independennya ada 3. Namun jika ada lebih dari 3 variabel independen, maka ini dapat disusun terus sampai berapa variabel independen yang kita inginkan. Oke, kemudian yang dibahas selanjutnya adalah keterbatasan korelasi ganda. Ya. Sama karena kita menggunakan rumus pada korelasi antara dua variabel, maka dia juga membutuhkan asumsi bahwa korelasi yang terjadi antara dua variabel itu linier. Ya. Nah, kemudian selanjutnya juga bahwa korelasi ganda mengkehendaki bahwa variabel-variabel independen yang ingin dilihat hubungannya dengan variabel dependen ini tidak boleh saling berkorelasi tinggi. Ya. Jika antara variabel, misalnya jika kita ingin melihat hubungan antara variabel X, ya, dependen dengan variabel Y dan Z sebagai variabel independen, maka korelasi antara Y dan Z sebagai variabel independen itu tidak boleh tinggi.
Nah, ini disebut dengan istilah multicollinearity, ya, yaitu korelasi antara variabel independen. Ya. Kemudian juga syarat yang lain yang dibutuhkan ketika kita menggunakan korelasi ganda adalah seperti pada korelasi parsial, bahwa sampel itu harus besar. Nah, ini adalah slide terakhir yang akan menghubungkan materi hari ini dengan materi pada minggu depan, yaitu indeks determinasi. Nah, indeks determinasi ini dilambangkan dengan R kuadrat. Ya. Arti dari indeks determinasi ini adalah jumlah variabilitas atau jumlah perbedaan pada variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen yang dipilih pada model regresi. Nah, ini tentu akan membutuhkan pemahaman mengenai regresi yang akan kita bahas pada minggu depan. Ya. Indeks determinasi ini juga merupakan ukuran efisiensi model regresi. Ya, dia dicontohkan jika kita memperoleh R hitung sebesar 0,9, maka ini artinya ya R kuadrat, ya R kuadrat. Kalau kita kuadratkan 0,9, kita kuadratkan maka dia menjadi 0,81. Maka jika kita kalikan 100, dia menjadi 81%. Nah, artinya jika ini adalah angka korelasinya, artinya 81% variabilitas pada variabel dependen ditentukan atau dijelaskan oleh variabel independen yang diidentifikasi pada model regresi. Nah, ini tentu membutuhkan pemahaman mengenai model regresi yang akan kita bahas pada minggu depan. Baik, sampai di sini dulu penjelasan pada materi kali ini ya, teorinya. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan materi latihan pada video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.